Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Ayah Sofia dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Jumpa lagi bersama saya Nira Nisa, dan insyaallah kita akan mendengarkan paparan kristologi bersama Ustaz Ahmad Kainama. Dan tema kita kali ini adalah jika mampu menunjukkan ayat Yesus lahir tanggal 25 Desember, berhadiah liburan ke Qatar. Ini tidak main-main. Barang siapa yang bisa menemukan dan menunjukkan ayat Yesus lahir pada tanggal 25 Desember, kita akan beri hadiah liburan ke Qatar. Sayembara ini dilangsungkan sampai tanggal 25 Desember besok, insya Allah. Bagi siapapun bisa menjawab pertanyaan ini dan menunjukkan ayat mana yang menyatakan bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Untuk menjawab ini silakan saja menghubungi hotline kami di nomor 0851 7301 0506. Alhamdulillah, Ustaz Kay telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita pada kali ini. Insya Allah kita akan membahas tema ini, Ustaz. Saya sapa dulu Ustaz Kay. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep temanya hari ini, cakep. Karena juga di bulan Desember kita. Begini Ustazah. Ya, Ustaz. Soalnya banyak orang yang masih bilang begini, demi toleransi katanya. Demi toleransi kita umat Islam diminta. Tuh. Ini jahat ini. Ya. Satu pemahaman yang jahat ya. Pemahaman ini jahat, maaf jangan marah ya. Jika Anda yang menyebarkan ini adalah orang muslimin wal muslimah yang dari lahir, ini jangan di skip ya pemirsa. Jahat. Kenapa? Karena menggunakan kata toleransi untuk sesuatu hal yang tidak benar dan tidak punya dasar historis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa memang yang benar itu adalah Al-Quranul Karim serta keimanan melalui pengetahuan dari hadis riwayat yang sahih yang disampaikan oleh para sahabat yang didapat dari yang mulia Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nasrullah Rasulullah Muhammad sallallahu. Begitu. Ya, sekali lagi, karena memang bulan Desember ini sama seperti bulan-bulan Desember tahun yang telah lalu, kata toleransi dipakai untuk membodohi dan menipu umat Islam supaya setuju tentang satu kebohongan besar. Demikian Ustaz, silakan. Iya, Ustaz. Untuk kali ini kita juga menanggapi dari Elia juga tentang tema kita pada kali ini, Ustaz. Untuk menunjukkan Yesus lahir tanggal 25 Desember, apakah ada ayat tersebut? Kalaupun ada, kita akan memberikan hadiah liburan ke Qatar gratis bagi siapapun saja yang bisa menjawab dan mengirimkan di hotline kami ataupun komen di YouTube kami di Mualaf Center Ayah Sofia. Insyaallah, Ustaz. Dan kita akan membahas ini kali ini, Ustaz, untuk kelahiran. Apakah benar Yesus lahir tanggal 25 Desember dan apakah ada ayatnya? Baik, syukran katsiran jazakallahu khairan Ustazah Niru bersama Ustaz Dani ya. Iya, bersama Ustaz Dani. Syukran Ustaz Dani. Syukran katsir. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, begini.
Sekali lagi saya ulang, pemirsaku yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah, para ustadz wal ustazah, mu'alim, para mudaris, para habibunak yang sangat aku hormati dan aku muliakan serta aku sayangi, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dan di beberapa negara yang ada, semuanya ya, semuanya salam dari Kainama. Kainama menghormati dan insya Allah Kainama bersama ya Sofia mendoakan agar pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah, dilimpahkan berkah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala serta kesehatan, terutama kesuksesan dan rizki dari tempat yang rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul ya Qudus ya Salam ya Mutakabbir ya Razak ya Fatah ya Basit ya Dzal Jalali wal Ikram. Baik ya, kita mulai. Gini, memang hadiah ini tidak main-main dan bukan untuk menghujat, menghina ya. Sekali lagi bukan untuk menghujat, menghina, menyerang iman serta dogma dari saudara kita yang kita hormati, kita sayangi di Republik Indonesia ini, umat Kristen dan Katolik. Begini, kenapa tema ini dinaikkan? Karena gini, ini kebohongan. Ya, kebohongan yang sudah mendarah daging lebih dari 1.700 tahun. Sekali lagi, kebohongan ini sudah lebih dari 1.700 tahun dinikmati, garis bawahi, dinikmati oleh saudara-saudara Kristen. Dan hal yang dinikmati, kebohongan yang dinikmati ini, sekali lagi, kebohongan yang dinikmati oleh saudara Kristen ini ingin ditularkan kepada umat Islam. Ya nggak boleh. Nggak boleh ya saudara Kristen, jangan ya, jahat itu ya. Dan kalau ada saudara muslimin yang sudah termakan kebohongan ini, lalu bilang orang yang tidak mengucapkan Natal 25 Desember itu orang anti toleran dan radikal, Anda lebih jahat lagi. Gitu. Muslimin wal muslimah, pejabat-pejabat di Republik Indonesia ya, Anda memaksakan mengucapkan Selamat Natal 25 Desember, itu Anda lebih jahat daripada orang yang jahat. Orang yang jahat itu siapa? Yang pertama kali melemparkan kebohongan ini. Ya, Yesus tidak pernah lahir 25 Desember. Yesus lahirnya 15 Pekan. P-A-C-H-O-N. Menurut siapa? Yang dihormati oleh Kainama. Sekali lagi, menurut orang yang dihormati oleh Kainama, namanya Bapak Gereja atau Church Father Clementinus of Alexandria dalam bukunya Stromata. Ya, jadi jangan lanjutkan kebohongan ini. Ya, kalau memang saudaraku sayang Kristen dan Katolik, saudaraku sayang Kristen dan Katolik merayakan 25 Desember sebagai kelahiran Yesus Kristus, umat Islam mempersilahkan. Tidak menghina dan menyalah-nyalahkan. Itulah toleransi kami dan saya Kainama bersama Ayah Sofia Mualaf Center Nasional. Gitu ya. Ya. Jadi kami ini menghormati Anda semua. Silahkan. Tapi jangan paksa kami juga turut di dalam perayaan ini. Gak boleh. Ya. Terus terang, Natal 25 Desember mengganggu akidah. Ya. Mengucapkan Selamat Natal 25 Desember mengganggu akidah Islam. Ya. Baik. Kita mulai ya. Kita mulai dari yang paling simpel. Ya. Siap. Ya, sebelum itu saya izin untuk menginformasikan kepada sahabat Ayah Sofia siapapun yang mendengar sayembara ini, insya Allah bahwasanya hadiah ke Qatar ini adalah sumbangan dari netizen Ayah Sofia yang lainnya, Ustaz. Jadi insya Allah akan diberikan hadiah dari netizen kami kepada siapa saja yang bisa menjawab bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Disampaikan ayatnya juga. Syukran katsiran netizen Ayah Sofia Mualaf Center, Allah sayang, Allah berkahi. Bukan maksudnya untuk
menyombongkan diri ya. Iya. Tapi netizen kita ini ingin membawa toleransi pada tempat yang proporsional dan sebenarnya. Allah sayang, Allah berkahi ya para netizen yang telah menyumbangkan hal ini. Syukran katsiran jazakallahu khairan. Allah yang membalas semua kebaikannya dengan keberkahan, kerahmatan, kesehatan serta rizki yang berlimpah yang datang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begini, jangankan diminta ayatnya, diminta data sejarahnya aja mereka tidak bisa kasih. Tidak bisa kasih. Kenapa? Sejarah mencatat itu yang paling tua itu tahun 336 Masehi. Itu sejarah paling tua tahun 336 Masehi, udah paling tua. Artinya, keputusan 25 Desember hari lahir Yesus itu baru ada 336 tahun setelah kejadiannya. Dan diputuskan oleh seorang yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan Yesus. Ya, begitu ya. Tapi tetap Ayah Sofia minta, jika memang engkau bersikeras, kami Ayah Sofia netizen Ayah Sofia menyediakan hadiah ke Qatar. Dan ini bukan main-main, ini betul. Jika Anda mampu menunjukkan satu ayat, itu 25 Desember lahirnya. Demikiannya, kita mulai dari yang awal saja. Date of birth of Jesus, Wikipedia, ini umum ya. Dan di belakang kata-katanya nanti akan ada nomor-nomor referensi. Silahkan dicek sendiri, referensinya valid. Ya, date of birth of Jesus, Wikipedia. Silahkan Ustaz Dani Sukran. Ya. Sukran. Date of birth, date spasi of birth. Ya, betul, of birth itu of birth of Jesus. Wikipedia. Ya, pemirsa ini lihat ya. Oh, itu kan Wikipedia. Iya, Wikipedia mencantumkan, sekali lagi, dengan segala rasa hormat, Wikipedia mencantumkan referensinya. Silakan, Ustaz. Ya. Itu paragraf pertama aja. Oke. Silakan, Ustazah. Tanggal lahir Yesus tidak disebutkan dalam Injil atau sumber sejarah manapun. Namun, sebagian besar pakar Alkitab umumnya menerima tanggal lahir antara tahun 6 sebelum Masehi dan 4 sebelum Masehi, tahun meninggalnya Raja Herodes. Bukti sejarah tidak lengkap untuk memungkinkan penanggalan yang pasti. Namun, tahun tersebut diperkirakan melalui 3 pendekatan berbeda. Iya, syukran. Pemirsa, syukran Ustazah. Syukran Ustaz Dani. Pemirsa silakan di screenshot, nanti silakan dibaca sendiri ya. Analyzing reference to know historical events, lalu ada accounts in the Gospel of Luke and Matthew, lalu ada working backward, ya, macam-macam ada banyak ya. Ya. Itu ya. Tapi tetap aja klaim ini adalah dubious. Di bawahnya itu ada the common Christian tradition dating. Silakan Ustazah, syukran. Penanggalan tradisional Kristen yang umum mengenai tanggal lahir Yesus adalah 25 Desember. Tanggal yang pertama kali ditegaskan secara resmi oleh Paulus Julius I pada tahun 350 Masehi. Meskipun pernyataan ini meragukan atau tidak berdasar. Hari atau musim telah diperkirakan dengan berbagai metode, termasuk gambaran tentang gembala yang menjaga dombanya. Syukran Ustaz Zaniru, syukran Ustaz Dani. Pemirsa yang mulia, Ustaz Dani tolong kembali ke Wikipedia. Syukran. Pemirsa lihat ya,
di belakang setiap ada baris misalnya ada angka. Angka dalam kurung warna biru. Itu referensi ya, referensinya valid. Contoh aja. Kita ke angka 1, 2, 3 itu. Nah, tuh ada. Betul, Ustadz Dhani betul. Itu ada. Begitu kita geser kursor kita, langsung tuh, New Testament History. Jadi ini bukan Wikipedia bikin asal, tapi berdasar kepada New Testament History. Sejarah perjanjian baru yang dibikin oleh orang Kristen sendiri. Para ahli-ahli teologi. Ya. Jadi kalau ada yang bilang, saya bisa menunjukkan bukti bahwa Yesus 25 Desember. Anda bohong. Kenapa? Bapak gereja bilang nggak ada. Ya, the common Christian traditional dating of the birthday date of Jesus was 25th December, a date first asserted officially by Pope Julius. Gimana sih? Pertama kali. Ada yang lebih tua. Iya, siapa? Konstantin. Nanti kita bahas. Baik ya, sudah di screenshot pemirsa. Kita mulai dengan, setelah yang pertama, kita mulai dari pengajuan pembenaran. Sekali lagi, ini bukan kebenaran. Pembenaran. Tolong disampaikan sama itu para pendeta itu, yang Kainama hormati. Pak Pendeta, engkau pembenaran, bukan kebenaran. Pembenaran. Itu memakai Mika 5 nomor 2. Memakai Mika 5 nomor 2. Silakan Ustazah, Sutran. Tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Syukran Ustazah Nirul, syukran Ustaz Dhani, pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Orang Kristen bilang ini sudah dinubuatkan, bohong. Mika 5:2 bukan untuk Yesus. Sekali lagi bohong. Kok keras amat? Iya, soalnya udah terlalu lama. Orang pakai ini terus. Bohong. Ini bukan untuk Yesus. Bukan, ini untuk Salomo. Ya, karena di situ ada tulis. Nanti kita lihat kenapa Kainama berani ngomong gini. Mika adalah bagian dari tanah. Sekali lagi, kitab Mika itu bagian dari tanah. Torah, Nevim, Ketuvim. Mika ini masuk dalam bagian tanah. Torah, Nevim, Ketuvim. Bukan perjanjian baru. Jadi, untuk mengetahui arti ini, kita tidak bisa lihat orang Kristen. Tafsir yang diberikan orang Kristen. Ya kita lihatlah tafsir dari para rabai. Orang Kristen itu sekali lagi mencuri kitab ini, lalu dikemas sedemikian rupa. Bukan. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah. Yesus nggak pernah memerintah. Diakuin aja enggak. Ya. Pada saat Yesus ada, pelan-pelan. Pada saat Yesus ada, rajanya Herodes Antipas. Imam besarnya Kayafas. Sekali lagi, Yesus pada saat dia hidup, rajanya itu adalah Herodes Antipas. Lalu imam besarnya atau Hakohen Hagadol itu Kayafas. Nah diaku dia. Ini ayat ini buatan Yesus. Tolong sampaikan kepada para pemimpin itu dan termasuk YouTuber Kristen, termasuk Elia itu, Elia yang anak, nggak tahu kita perempuan apa laki-laki itu kita nggak tahu. Ya. Dusta. Oke ya, kita ketiknya gini. MICAH, Mikah, spasi 5 tanda bagi 2, Sefaria. Ya gitu, ya. Saudaraku sayang, Kristen, Katolik, udahlah, kelamaan dibohongin. 1700 tahun dipakai ini tuh, yang paling atas. Mikah 5:2, tuh ya. Mikah 5:2 ya, klik ya.
Ya, pemirsaku sayang, yang muslim dan muslimah juga ya. Kenapa? Supaya kita tahu, jangan ikut-ikut jahat, ngebohongin orang. Nggak boleh, ya. Kalau dibilang nggak mengucapkan Natal, nggak toleransi. Kita baca ini, klik. Lalu ikutin ya pemirsa, komentari, kan gampang. Rasi, ikutin ya. Oke, itu oke. Nanti ada tulisan you should you should have been the laws of the plants. You should ada nggak? But Mikah 52 Sefaria komentar Rasi. And you Bethlehem Efrata, pelan-pelan. Pelan Zion, geser ke bawah pelan-pelan. David, from you shall emerge. From you shall emerge. Messiah. Oke. Mana dia? Habis ya? Oke, Messiah. And you Bethlehem, you should have been lowest the plan of the Baik. Geser lagi sebentar, saya baca dulu. Naik ke atas Ustaz, Afwan. Rasi, therefore he shall deliver. And you Bethlehem, and you Bethlehem Efratah. Ada sebentar ya, saya baca dulu ya. Woman conceived David will not came until. Nah itu tuh, geser ke bawah pelan-pelan. Non-employment conflict, terus Ustaz, maaf ya, jangan marah. For 9 months, Yoma, terus but according to sample meaning is the structure is I explain. Terus itu bisa di open nggak, Ustaz? Oh enggak. Therefore, Yoma berkons meaning. Ulang lagi Ustaz. Mikah 52 betul, Sefaria komentari Rasi betul. Maksudnya terus Ustaz. Brothers. The brothers of King Messiah are Judah shall return from Judah and Benjamin shall join the tribes no longer divided into two kingdoms. Oke, ulang coba Ustaz. Ulang lagi Ustaz. Rasi and days. Itu tadi ada Rasi itu. Coba. Oke, ulang lagi Ustaz. Ulang ya. Komentari siapa? Komentari, geser lagi ke bawah. Rasi Ibnu Ezra, Arbanel. Gini deh Ustaz, berarti gini. Mikah 5 Kabat, maaf. Mikah 5 Kabat, ya, enter. Oke. Nah itu ada rasis komentaris show Ustaz. Pemirsa ikutin ya, klik. Ya, nomor 2. Nah ini baru ada. Pemirsa bukan Sefaria Kabat, maaf ya. Ulang lagi Ustaz Dani, nanti pemirsa lihat. Pemirsa kliknya ini ya tuh ya. Mikah chapter 5 Tanakh online Torah Bible. Ya Kabat ya. Oke, klik. Lalu di show itu rasis komentari. Rabbi Shlomo Ishak show, klik. Ya pemirsa ikutin ya. Cari nomor 2. Omer for me. Oke. Oh nomor 1 maaf. Nomor 1 naik. Oke ya. Pemirsa. Kenapa tadi kita nggak ketemu di Sefaria? Kenapa? Karena di Mikah 52 yang ditulis oleh LAI itu sebetulnya Mikah 5 ayat 1. Ayo. Ini kan udah jahat ini. Maaf ya, jangan marah. Yang seharusnya ayat 1 dibikin jadi ayat 2. Tuh. Pinter Ustaz Dani. Pemirsa muslimin wal muslimah, lihat bagaimana ada corruption
ada perubahan di dalam Bible itu. Bagaimana orang Yahudi nggak marah? Seharusnya Mika 51 dirubah 52. Supaya apa? Supaya orang nggak bisa membuat riset. Jahat ya? Jahat. Oke, kita kembali ke kabar. Baik ya, langsung ya. Efratah, lihat itu nanti di bawah. Tuh, di paling bawah, di paragraf keempat. Ya, silakan. Ini Mika 52, bukan tentang Yesus. Ngaco. Ya, silakan Ustazah Sukron. Dan asal-usulnya berasal dari zaman dahulu. Sebelum matahari, namanya adalah Yinon. Bukan Yesus, bukan nubuat tentang Yesus. Namanya Yinon. Allahu Akbar. Pelan-pelan ya. Ayo, mari kita berani bicara ya. Jangan sebentar-sebentar. Ntar kita nggak dibilang toleransi. Bukan. Ini bukan masalah toleran. Saya dan seluruh umat Islam di muka bumi ini toleran. Jika Anda Kristen dan Katolik mau bikin Natal, silakan. Silakan. Tapi jangan bohong. Ya, udah gitu jangan ajak orang Islam bohong, nggak boleh, ya. Namanya Yinon. Di mana itu? Di dalam Mazmur 72:17. Silakan Ustazah. Ustaz Dani, Mazmur 72:17. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Syukran Ustazah Niru, syukran Ustaz Dani, pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah, rahimakumullah. Jangan ikut-ikut bohong. Nggak boleh dosa ya. Yinon. Ya, selama ada matahari. Yinon. Siapa ini Yinon? Mika 52 bohong itu tentang Yesus. Tentang Yinon. Siapa itu Yinon? Nah, sekarang kembali ke kabar. Ustadz Dani, kan gampang. Ke kabar, ya. Sekarang naik ke atas. Naik ke atas terus. Iya, Nebi, Mikahnya ganti. Mazmur tuh. Oh, bukan. Nebiimnya dulu ganti. Jadi Ketuvim. Ketuvim, syukran. Pemirsa ikutin pelan-pelan. Pelan-pelan pemirsa ya. Kita kan belajar kristologi. Bukan untuk menyalah-nyalahkan ya. Ini lihat. Itu diganti yang di sebelah kirinya jadi Ketuvim dari Nebiim. Lalu kita, Ketuvim tuh ditunjukin Ustaz Dani ya. Cari ya. Itu Tehilim yang paling atas. Tehilim. Sudah, klik. Udah ya. Chapter 7. Chapter berapa tadi? 72 ya. Chapter 72. Ikutin ya pemirsa, kita belajar nih. Supaya jangan dibohongin terus dan jangan jadi ikut tukang bohong. Ya. 72 geser ke bawah. 72 17 cari show dulu rasi komentari. Syukron. Lalu 17 Ustaz Dani udah jago nih, mantap nih, udah bisa jadi kristolog. Udah ya. Nah, tuh. Silakan. Ya. Dari atas sampai bawah, may his name. Pemirsa lihat ya. Oh enggak. Oh ya, satu-satu dulu deh dimasukin. Itu aja nggak apa-apa. Itu aja, nanti pemirsa baca 4-4-nya ya. Baca 4-4-nya siapa? Itu Mika 52. Silakan Ustazah. Semoga nama Sulaiman dikenang selamanya karena kekayaan dan kebijaksanaannya. Syukran Ustazah Niru, syukran Ustaz Dani. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah, kalau ada orang Kristen yang ngomong tentang Mika 52, itu Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa yang bilang? Rabai Shlomo Yitzhak. Dah, beres. Nggak ada lagi nubuatan kelahiran di perjanjian lama. Jadi kalau ada bilang telah dinubuatkan, kasih tahu kain nama, yang mana ayatnya? Tidak ada. Tidak ada nubuatan kelahiran Yesus. Tolong disampaikan. Tidak ada nubuatan kelahiran Yesus. Oke. Sekarang kelahiran Yesus dalam kitab Matius yuk. Matius 2 nomor 1. Sampai gini, Matius 2 tapi semua Ustadz Dani. Maaf ya, jangan marah. Matius 2 tapi semua. Oke. Ustadz Daniru baca ayat nomor 1 sampai nomor 5. Syukran. Pemirsa ikutin ya.
Pelan-pelan, ini pelajaran. Pemirsa ikutin ya, Sukran. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat, bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi." Syukran katiran, Ustaz Zaniru, Ustaz Dani, pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dilahirkannya itu di timur Bethlehem. Pelan-pelan, pelan-pelan. Baca tuh ya. Aduh, jangan dibohongin terus. Bukan lahirnya di Bethlehem. Bukan. Di sebelah timur Bethlehem. Karena orang-orang Majus itu melihat bintangnya di timur. Datangnya dari timur ke Yerusalem atau Al-Quds. Sekali lagi, ini ada orang-orang yang datang ke Yerusalem dari timur Yerusalem, dari timur Al-Quds. Bintangnya ada di timur Al-Quds. Lahirnya Yesus sebetulnya bukan di Bethlehem. Wilayah Bethlehem, pelan-pelan ya. Yesusnya lahir menurut Matius. Yesus lahir wilayah Bethlehem sebelah timur. Sekali lagi, wilayah Bethlehem sebelah timur. Sekali lagi, wilayah Bethlehem sebelah timur. Di mana namanya itu? Ma'ale Adumim. Ketik Ustaz. Ma'ale Adumim. Ma'ale Adumim. Oke. Ya. Geser ke bawah. Ma'ale Adumim. Oh, sekarang udah modern. Itu ada Wikipedia, silakan diklik aja. Ma'ale Adumim. Oh enggak, yang bahasa Inggris kan. Yang bahasa Inggris tuh. Enggak, bukan ditranslate, ditranslate ya. Coba lihat. Ya, geser ke bawah. Geser ke bawah. Ma'ale Adumim bahasa Inggris ya, muslimin wal muslimah. Geser ke bawah Ustaz Dani. Terus geser. Terus geser. Ustaz. Terus geser. Ini masih masuk wilayah Bethlehem ya. Di zaman Yesus. Terus geser. Ini masuk wilayah Bethlehem. Sebelah timur. Plan administratif, terus pelan-pelan. Politik, pelan-pelan. Apa sih Ustaznya mau kasih lihat apa? Nih. Tuh. Diklik itu gambar di sebelah kanan. Itu pohon apa, Ustazah? Kurma. Dan ada mata air. Memang ini buatan, tapi buatan ini diperbarui dari yang lama. Yang dari yang lama diperbaiki jadi bagus gitu. Ya. Di kandang. Oke, stop lah bicara begitu. Tanggalnya tidak pasti, siapa yang bilang? Gereja sendiri tadi kita udah baca New Testament history. Ya. Enggak lahir 25. Silakan cari lah kalau ada lah, nanti berhadiah ke Qatar ya Ustaz saya. Saya mau itu. Oke ya. Lalu tempat lahirnya di timur Bethlehem. Jadi wilayah Bethlehem sebelah timur Al-Quds, sebelah timur Yerusalem. Di arah perjalanan ke Yeriko, kota kurma. Itu ya supaya jelas. Di sana ada mata air,
dan di sana ada pohon korma, titik segede kelapa. Enggak, ini Yesus itu lahirnya di kandang. Terusin ke Matius, Ustazah. Pemirsa pelan-pelan ya, kita belajar hari ini, kita belajar. Supaya kenapa kita tidak ikut-ikut mengucapkan selamat Natal ya. Dasarnya jelas. Nomor 11 Ustazah, Syukran. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Syukran Ustazah Niru, syukran Ustaz Dani. Pemirsa yang mulia, maka masuklah mereka ke dalam rumah. Setelah dilahirkan, baru dibawa ke rumah. Tidak pernah ada kejadian kandang. Tidak pernah. Lahirnya di bagian timur Bethlehem, namanya Ma'ale Adumim, di bawah pohon kurma, ada mata air untuk membersihkan diri dan membangkitkan tenaga karena ada buah kurma yang masak. Lalu setelah lahir baru dibawa pulang ke rumah. Begitu ceritanya. Siapa yang bilang? Matius. Ya. Matius. Ustaz Dani, Jesus was probably born in a relatives house, not in. Oke, N-nya 2 in. Oke. Ya, silakan. Nanti ada Hebraika. Oh ya, the center of Hebraika thought. Oke, pemirsa, ini adalah yang paling atas tuh, the center for Hebraic thought. Semua paham-paham Ibrani. Jadi bukan dari Islam. Klik, Ustaz ya. Sudah di screenshot ya pemirsa ya. Jesus was probably born. Ya, gitu ya. Ya, oke ya. Ini dari Hebraic thought. Ini bukan orang Islam yang bikin. Ya, geser ke bawah Ustaz. Afwan. Sebelum kita lanjut, geser ke bawah pelan-pelan. Oke. Nah itu maaf dulu, diklik dulu itu penulisnya Dr. Michael Lefebvre. Michael Lefebvre, PhD, Aberdeen, adalah pendeta Presbyterian yang tinggal di Indianapolis, Indiana, dan Recon Center for Pastor Theologians. Dia adalah penulis nyanyian lagu. Ini pendeta PhD. Sudah, kembali. Screenshot pemirsa. Kembali. Ya. Jadi kalau ada yang bilang orang Muslim itu tidak toleran, ngomong dulu nih ke PhD nih, pimpinan agamamu. Ya, itu saudara. Jadi jangan ngarang, ya. Oke, geser ke bawah. Itu carinya apa? Christ Nativity. Itu ada. Maaf, paragraf pertama. Maaf, jangan marah ya. Silakan saja. Pemirsa di screenshot ikutin Ustaz Dani ya, Syukran. Kelahiran Kristus secara populer digambarkan di sebuah kandang di belakang sebuah penginapan. Mungkin dikelilingi oleh domba dan sapi. Namun, pembacaan yang cermat atas kisah tersebut dalam konteks sejarahnya yang didukung oleh bukti tekstual dan arkeologis lainnya memberikan gambaran yang berbeda. Anak Kristus tidak dilahirkan di kandang sendirian dengan hewan-hewan, tetapi di sebuah rumah kecil yang penuh dengan orang-orang yang ingin dia selamatkan. Syukron Sardaniru, syukron Sardani. Tidak ada lahir di kandang. Nggak ada. Laut. Nggak ada. Bohong, dusta. Siapa yang bilang? Dr. Michael Lefebvre. Sekali lagi, Dr. PhD. Pemimpin besar gereja di Aberdeen. Ya, gitu. Jangan ngarang, saudara.
Dusta, pembohong, ketahuan. Asik ya. Sekarang kelahiran Yesus dalam kitab Lukas. Lukas 2 nomor 1, Lukas 2 tapi semua kayak tadi Ustaz Dani, itu keren. Pemirsa ini dari screenshot ya. Lukas 2 semua. Iya, nomor 1 sampai nomor 4 Ustazah, syukran. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh pendaftaran semua orang di seluruh dunia. Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Syukran Sadaniru, syukran Sadani, pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah. Oke, sudah ya. Ada kejadian kelahiran yang ditulis oleh Lukas terjadi pada saat Kaisar Agustus menjadi Kaisar Roma dan perwakilannya namanya Kirenius untuk wilayah Syria, Jordania, dan Palestina, bukan Israel. Ini semua yang diomongin ini bukan Israel, bukan, nggak ada, nol, bohong. Elia bohong ini negara Israel sudah ada zaman Yesus, bohong, dusta. Ustaznya jangan gitu dong, kasih bukti. Baik, gini ya, kita diklik warna 24. Oke, 24. Dusta, bohong. Yang bilang ini tanah Israel ya. Geser ke bawah Ustaz Dani. Pemirsa ikutin caranya ya, supaya kita tahu bahwa mereka yang bilang itu tanah Israel bohong. Nah, oke, kita lihat angkanya pelan-pelan ya. Pertama itu adalah apa itu? Yusuf pergi. Nah, apa itu? Enggak, naik. Saya nggak kelihatan soalnya. Oke, asap, oke. Dari kota, oke. 3478. Bikin strong concordance, Ustaz. G3478. Strong concordance. Pemirsa ikutin ya, kita cek ya, bener nggak ini? Omongannya ada orang yang bilang, dari dulu itu negeri Israel. Dari Hong Kong. Ngarang, bohong aja. Itu lihat angkanya. G, berapa itu tadi? 3478. Oke. 3478. Oke, ntar. Blue letter. Pemirsa ikutin ya. Muslimin wal muslimah ikutin ya. Klik. 3478. Oke. Ya, strong definition. Oke. Lock. Enak aja negara Israel dari Hong Kong. Pemirsa langsung lihat, gak usah dibacain ya. Pemirsa langsung screenshot ya. Pemirsa langsung screenshot tuh. Sebuah tempat di mana saja? Palestina. Selamat ya. Udah, satu tuh. Oke. Palestina nggak pernah diakui Israel. Bahkan Alkitab sendiri, Bible sendiri tidak mengakui negara Israel atau dipindah ke Palestina. Oke, udah. Balik lagi ke ini. Lihat angkanya di Lukas 24. Asik aja kalau pakai nama mah. Jangan sok tahu. Galilea sekarang 1056, klik. Ya, 1056. Mundur dulu. Strong concordance G 1056. Gitu aja gampang. Ntar. Ya tuh, Gailaila. Oh, namanya Laila. Malam artinya. Ya, sebetulnya Galilea tuh artinya apa? Daerah yang ada malamnya. Oke tuh, lagi tuh, Galilea tuh. Elia, kartu mati tuh. Sebuah wilayah di Palestina, selesai. Ya, ada dua tuh ya.
Dari cerita Yesus saja dua tuh. Yesus orang Palestina, bukan orang Israel, ngaco. Keturunan Yahudi, keturunan Lewi. Iya. Tapi orang Palestina, warga negara Palestina dia. Ngerti nggak? Gitu. Ulang lagi, Lukas 24. Biar puas aja. Yudea. Ya. Kan gampang, berapa itu? Yudea berapa? 2449. 2449. Yudaya. Oh, oke lah. Yudaya. Ya itu ya, klik 2449. Besar. Strong Concordance. Tuh. 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 Nah, tuh. 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 Ya, dari satu ayat itu kita dapat ini. Satu ayat, Bos. Oke, udah Yudea. Geser lagi, kembali lagi 24. Ada apa lagi? Tidak ada pengakuan negara Israel itu dari Hong Kong gitu. Kota Daud bernama Bethlehem. Nah, 965. Oke, yuk kita lihat yuk. 965. 65. Oke, enter. Tuh, Bethlehem tuh. Ya, klik. Ayo. Tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh. Sebuah malu nggak sih sebetulnya kamu jadi Kristen, malu nggak sih? Membela-bela Zionis Israel, bilang itu tanah Israel, malu nggak sih kamu? Malu nggak sih? Yesusmu itu Tuhanmu orang Palestina. Balik lagi 24, Ustaz. Ih, malu kalau gue sih malu. Kalau saya sih malu. Bethlehem, oke. Sekarang ketiknya gini di Strong Concordance itu, Ustaz. Strong Concordance, ya. Mundur, Jerusalem, ketik. Jerusalem. Yerusalem. Itu tuh, ya. Enggak yang blue letter di bawah. Nah. Blue letter, Ustaz. Oke ya, tuh. H3389, klik. Semua, tidak ada yang dibilang apa. Silakan saja, suka. Yerusalem jarang ganda mengacu pada dua bukit utamanya. Penunjuk sebenarnya, setidaknya dari pembacaan sebelumnya, tampaknya adalah H3390, mungkin dari passive participle of H3384 dan H7999. Didirikan dengan damai. Yerusalem atau Yerusalem, ibu kota Palestina, Yerusalem. Semua kota itu semua disebut tanah Palestina. Ibu kotanya di Yerusalem. Dah, jangan so tahu. Dan jangan dusta. Bohong. Dari dulu itu ya ini kan Alkitab yang bilang gimana? Kota terus Palestina. Udah ya. Sekarang Lukas kitab Injil, kitab Injil. Tadi kan kita baca ada kelahirannya di kitab Lukas ya. Terus saya. Lukas spasi kitab Injil, spasi studi kamus, spasi Alkitab Sabda. Ya, klik. Pemirsa ikutin ya. Nih. Paragraf 3 dan 4. Silakan Ustazah. Paragraf ketiga dan 4.
Pada kata pendahuluan dari kisah Injilnya, Lukas mengingatkan bahwa ia bukanlah seorang saksi mata dan bahwa ia bergantung pada berbagai sumber tulisan yang sudah ada. Salah satu sumber tulisan itu adalah pasti Injil Markus, yang diambil alih secara bebas oleh Lukas. Sebuah teori yang semula diikuti berbagai ahli Inggris menyatakan bahwa Lukas menyusun Injilnya dalam 2 tahap. Pertama, ia menggabungkan bahan dari sumber Q dengan bahan yang ia dapatkan sendiri, L. Penggabungan ini menghasilkan apa yang disebut Proto-Lukas. Kemudian, Lukas mendapatkan Injil Markus dan mencampurkannya dengan Proto-Lukas menjadi Injil Lukas yang sekarang, dengan menambahkan cerita-cerita kelahiran dan masa remaja Yesus. Tetapi, hipotesis Proto-Lukas ini tidak mendapat sambutan baik. Lebih lazim diperkirakan bahwa Lukas menggabungkan Injil Markus dengan Q. Kendati demikian, orang-orang yang meragukan hipotesis Q menyarankan bahwa Lukas menggunakan Injil Matius untuk melengkapi bahan Injil Markus. Lukas adalah seorang bukan Yahudi, mungkin seorang penduduk Antiokhia, bahwa pembaca karangannya pun orang-orang bukan Yahudi dapat disimpulkan dari alamat dedikasi karangannya kepada Theophilus dan juga dari kenyataan bahwa ia menyisihkan hal-hal khas Yahudi yang dicantumkan oleh Markus. Syukran Sazanillah, syukran Sazani, pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah, rahimakumullah. Cerita kelahiran Yesus di dalam kitab Lukas hanyalah karangan dari seorang yang bukan saksi mata, bukan murid Yesus, dan tidak pernah ketemu Yesus, dan bukan orang Yahudi. Karangan, cerita karangan. Terima saja. Census of Quirinius, census pakai C ya, census of Quirinius, census of, itu tuh Quirinius boleh, tapi ntar tambahin. Oke, ntar lu tambahin dulu belakangnya Ustaz, tambahin dulu belakangnya, spasi, tanda bagi .2, oke, spasi, most up to date encyclopedia. Most up to date, encyclopedia, encyclopedia, iya, encyclopedia. Oke, pemirsa ikutin ya. Itu yang bawah, yang nomor 2, Academic Accelerator, Quirinius, most updated census of Quirinius. Itu tuh berarti yang atas, Ustaz. Syukran. Ya, yang atas ya pemirsa, census of Quirinius. Ya, geser ke bawah, Ustaz. Ya ini ya, census of Quirinius. Oke, stop. Paragraf pertamanya itu ada di gambarnya di sebelah itu. Ya, paragraf pertama di blok ya. Pemirsa yang budiman ya, sekali lagi di blok kayak tadi tuh, keterangan tentang Natal dalam kitab Lukas, karangan, cerita karangan Lukas yang bukan murid Yesus, tidak pernah ketemu Yesus, bukan saksi mata, dan bukan orang Yahudi. Ini dia ensiklopedinya. Silakan Ustazah. Sensus Quirinius adalah sensus provinsi Romawi yang dilakukan oleh Publius Sulpicius Quirinius, gubernur Romawi di Syria, ketika provinsi Romawi didirikan pada tahun 6 Masehi. Sensus tersebut memicu pemberontakan ekstremis Yahudi disebut Zelot, yang dipimpin oleh Yudas dari Galilea.
Injil Lukas menggunakan sensus untuk mengetahui kelahiran Yesus, namun Injil Matius menempatkannya pada masa Herodes Agung atau meninggalnya antara tahun 5 sebelum Masehi dan 1 Masehi. Kebanyakan pakar kritis setuju bahwa teori Lukas adalah teori Lukas salah. Namun, pakar agama menggunakan klaim historis yang belum terverifikasi untuk menjelaskan kebingungan ini. Salah. Bahkan tadi Alkitab-tabnya menulis, Lukas itu bukan saksi mata, dia mencomot, dia gabungkan, dia campur baurkan dengan cerita karangan dia sendiri. Jelas ya. Wih, Alkitab itu jelas sebetulnya. Sangat jelas sekali. Ya. Alkitab itu jelas sekali. Ya. Jelas, sangat jelas. Lalu 25 Desember itu apa? Apa itu 25 Desember? Tidak ada yang gini katanya. 25 Desember telah dirayakan Natal menurut Didaskalia. Aduh, nggak tahu Didaskalia mau ngomong Didaskalia. Bahkan semua bapak-bapak gereja bilang Didaskalia menulis bukan 25 Desember, tapi tanggal 6 Januari. Gimana sih? Ketik Ustadz. Ini sudah di screenshot ya pemirsa, harus screenshot. Ketik Ustadz Dhani Sukran. The Didaskalia Apostolarum in English. The Didaskalia Apostolarum. Udah ada. Tambahin belakangnya arsip, Ustaz. Hebat. Ustaz Dhani canggih juga. Arsip ya. Oke, pemirsa lihat tuh ya di atas tuh ya. Pemirsa, tolong di screenshot ya supaya nggak ada lagi kita dipaksa-paksa ikut berbohong menjadi pendusta. Nggak boleh ya. The Didaskalia Apostolorum in English, Gilson Margaret siapa geser ke bawah namanya klik lalu ada namanya di bawah Gibson Margaret, klik dulu ya, geser ke bawah Dunlop, benar, Gibson Margaret Dunlop ya udah ya. Oke, kita lihat atas, kita lihat gambar tuh, gedein bisa nggak? Bohong, orang-orang aneh ya, doyan banget bohong. Bahkan tentang kelahiran Tuhannya aja bohong. Tuh, Didaskalia. Ini Didaskalia nih. Ini terjemahan Inggris dari buku Didaskalia yang asli itu tahun 150 Masehi. Didaskalia diterjemahkan Inggris. Nah, ini cetakannya itu yang digeser-geser sama Ustadz Dan itu cetakan dalam bahasa Inggris 1903. Aslinya ini tahun 150 Masehi. Diterjemahkan baru dicetak 1903 di London. Ya. Ini Didaskalia nih, buku gerejamu. Hei orang Kristen. Mau aja dibohongin. Udah gitu ngajak orang Islam bohong. Nggak boleh, dosa ya. Ya, cari halaman 18. Ya, bohong aja 25 Desember. 18 coba lihat 18-nya mana? Oh enggak. Geser lagi nanti ada 18 yang kedua. Pemirsa ikutin ya. 18 yang kedua ini masih konten. Jadi ada 18 yang kedua. 18 yang kedua. Tuh kan ulang lagi dia, ya kan? Nah, 18 yang kedua ya, bukan 18 yang pertama. 18 yang kedua. Udah? Nah, itu ada nomor 6. Nomor 6. Oke. Bawa. Dusta. Menurut siapa? Bapak gereja. Silakan, Ustazah. Para rasul juga telah menetapkan bahwa mereka harus menjadikan dari Epifani Juru Selamat kita menjadi awal dari perayaan tahunan pada tanggal 6 Januari, konun kedua, sesuai dengan jumlah bulan orang Yunani. 6 Januari. Gereja merayakan 6 Januari. Bapak gereja Clement of Alexandria dalam bukunya Stromata menulis 21 April.
Gereja tertua merayakannya 6 Januari. Udahlah, jangan bohong lah. Jangan bohong. Bohong, dusta. Ya, kita orang Islam itu belajar sejarah, tahu. Lalu apa 25 Desember? Saturnalia Wikipedia. Ini 25 Desember. Ya, Saturnalia Wikipedia. Pemirsa udah di screenshot ini ya. Yang tadi tuh penting tuh, di Daskalia tuh penting tuh. Saturnalia Wikipedia. Sudah dapat, lalu ke jadwal. Pemirsa udah kebuka ya, Saturnalia Wikipedia. Jadwal festival tuh perhatikan. Silakan Ustaz. Pada hari festival Saturnalia, semua pekerjaan dan bisnis diberhentikan. Festival Saturnalia diawali dengan memberi penghormatan ke Saturnus. Selanjutnya, kumpulan ikatan wol yang berada di sekeliling kaki patung dewa di dalam kuil Saturnus diangkat dan dilakukan ritual pengorbanan. Korban yang dipersembahkan pada ritual pengorbanan adalah salah seorang dari mereka. Korban terlebih dahulu diberikan siksaan dan hinaan selama 1 minggu. Akhir penyiksaannya adalah pada saat pengorbanan dilakukan, yaitu pada tanggal 25 Desember. Ini pengorbanan darah manusia. Selama 1 minggu. Disiksa, darahnya dicurahkan. Puncaknya orang itu mati pada tanggal 25 Desember. Namanya Saturnalia. Di atas tulisan kegiatan festival. Umumnya di atas kegiatan festival ada tulisan. Umumnya festival Saturnalia di blog Saturnalia. Ini Natal 25 Desember. Di atas lagi ada judulnya kan kegiatan festival. Di atas kegiatan festival ada tulisan umumnya. Nah itu blog. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah. Tolong kasih tahu sama orang Kristen, jangan paksa orang Islam jadi ini. Karena mereka nggak tahu ini, nggak pernah diceritain. Sudah? 25 Desember itu Saturnalia. Apa? Ritual kegiatan festival baris ketiga, Ustaz. Korban yang dipersembahkan pada ritual pengorbanan adalah salah seorang dari mereka. Itu terus sampai 25 Desember. Ini Natal 25 Desember. Ya, itu ya. Orang Islam kenapa saya larang ikut-ikut gini? Karena ini. Ya. Maaf ya, jangan marah. Jangan di-skip ya pemirsa. Gini. Ditusuk-tusuk dengan seperti ada pipa kecil yang mengalirkan darah. Saya pernah cerita ini sama Ustaz Ipung di waktu kita masuk ke pemakaman Yahudi di pemakaman Freemasonry di Surabaya. Jadi sistemnya dia pakai kayak pipa kecil sekali, sebesar jari-jari sepeda, ditusuk ke nadi-nadi. Jadi dia ngalir darah. Mati orang, bukan dibunuh, jadi mati kehabisan darah. Nih, mau ikut? Silahkan. Ya, oke. Geser ke bawah, Ustadz Dani. Di paragraf kedua itu ada tulisan tandanya orang merayakan ini, tandanya ya pemirsa. Tandanya itu di baris ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Para budak dipinter, Ustadz Dani. Para budak diberi izin untuk mengenakan topi Pileus. Tandanya itu topi Pileus. Berbagi-bagi hadiah, menyalakan lilin tuh di atas tuh di baris ketiga, di baris ketiga paragraf kedua, tuh ya, lilin saudara, lilin, hadiah, pohon Natal, lalu topi Pileus. Apa itu topi Pileus? Ya, judulnya The Christmas Hat. The Christmas Hat, the THE, the Christmas Hat, spasi, God made us
Oke, entar. Pemirsa ikutin ya. Lihatin tuh. Pemirsa screenshot ya. Ini dari God Made Us webnya, bukan orang Islam. Ya, klik. Dah, ya. Paragraf 4 dan 5. Tuh topinya. Ya. Ayo pakai topi sana. Pakai topi, ayo. Ya. Itu. This cap was suddenly. Tuh, ya. Itu dari itu ya, sampai the following quote. Ya, silakan. Pemirsa di screenshot, sekali lagi di screenshot, bila perlu di print. Kenapa kita larang anak-anak kita ikut-ikutan pakai topi? Silakan Ustazah. Topi ini tentunya digunakan dalam pemujaan terhadap matahari sebagaimana dibuktikan dengan judul Topi Mitrix. Gambar ini menunjukkan dewa pagan Mitra yang mengenakan topi. Topi Santa dimodelkan setelah versi yang digunakan dalam pemujaan matahari atau Mitra. Hal ini bisa ketika kita ketahui karena warna merah darah diberikan pada topi yang berhubungan dengan Mitra. Kutipan berikut memverifikasi informasi ini dan juga memberitahu kita bahwa topi itu digunakan dalam pengorbanan. Syukran katsiran Ustaz Zaniru, syukran katsiran Ustaz Dani. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Stop jadi bodoh. Stop dibohongi dan stop membohongi. Sekali lagi, stop dibohongi dan stop membohongi. Kisah Yesus lahir 25 Desember bohong, karangan cerita dusta. Oke? Di kandang bohong, dusta. Tidak bisa dibuktikan. Ya. Itu 25 Desember adalah hari perayaan Saturnalia. Apa itu? Pengorbanan manusia untuk menghormati dewa orang-orang pagan Yunani dan Romawi kuno. Tandanya apa? Hadiah-hadiah. Lilin. Topi. Kenapa warnanya merah? Menggambarkan darah pengorbanan. Demikian Ustaz Zaniru. Ustaz Dani syukron ya. Sudah dibantuin. Ustaz Ipung lunas ya. Pemirsa yang mulia, kita masuk di bulan Desember yang ada nanti perayaan saudara kita Kristen dan Katolik. Silakan mereka merayakan. Tapi kita jangan ikut-ikut. Tolong sebarkan video ini sebanyak-banyak agar kita tidak termasuk dalam perayaan pengorbanan darah manusia. Sekali lagi, darah manusia untuk dewa-dewa orang-orang pagan. Dan kita tidak lagi berdiri di atas kebohongan yang mengatasnamakan toleransi. Kalau ada orang muslimin tidak mengucapkan selamat Natal 25 Desember, dibilang radikal, tidak toleransi. Orang yang ngomong gitu dusta, bohong. Karena Yesus tidak pernah lahir 25 Desember di kandang, apalagi di Bethlehem yang tadi kita baca. Yang bilang siapa? Seluruh bapak-bapak gereja atau the first earliest church father. Clement dan semua tadi kita udah baca ya. Tadi kita baca ya. Dan kita baca dari sabda.org. Pemirsa yang mulia, hindarkan dirimu dari pendangkalan dan penodaan akidah. Jika ada saudara kita Kristen yang merayakan Natal, persilahkan. Jangan ganggu mereka. Ya, kita sudah mengerti. Mereka sedang merayakan hari raya pagan. Udah, nggak apa-apa. Jangan dihina. Jangan dihina. Mereka sedang merayakan hari raya pagan. Ya udah, kita kan udah tahu. Jangan dihina, jangan dihujat, jangan dibubarin, jangan. Kita hormati mereka. Silahkan rayakan. Ya, tapi kita jangan ikut-ikut. Ya, Kainama minta maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau tindakan yang kurang baik. Maafkan Kainama, doakan Kainama, doakan juga ya Sofia Mualaf Center Nasional, ya. Kita sama-sama menempatkan pemahaman toleransi beragama pada tempat yang proporsional. Wallahu a'lam bishawab. Inna dinna indallahil Islam. Barakallahu fikum.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz K. Waalaikumsalam. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan tema-tema kristologi yang lainnya. Insya Allah kita akan mendengarkan paparan kristologi dari Ustaz Ahmad K. Nama dengan tema-tema menarik lainnya. Dan untuk tema kali ini adalah jika mampu menunjukkan ayat Yesus lahir tanggal 25 Desember, kami akan berikan hadiah liburan ke Qatar. Hadiah ini dipersembahkan oleh netizen kami, netizen Ayah Sofia. Insya Allah, alhamdulillah, ada yang menyumbangkan hadiah tiket gratis ke Qatar PP. Kemudian ada juga yang menambahkan sekarung beras saya tambahkan. Nah, bagi sahabat Ayah Sofia juga yang ingin menambahkan hadiah, untuk siapa yang bisa menjawab bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember, sebutkan ayatnya, maka chat saja di kolom komentar kami di YouTube channel Love Center Ayah Sofia untuk yang ingin menambahi hadiah-hadiah. Insya Allah. Terima kasih banyak sahabat Ayah Sofia, dan juga bagi sahabat Ayah Sofia ataupun siapa saja yang menonton ini yang ingin menjawab sayembara ini, kita akan buka sampai tanggal 25 Desember besok, dan chat di hotline kami di nomor 0851 7301 0506. Terima kasih banyak. Saya izin untuk mengakhiri live stream kita pada kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelang dakwah. Lukisan Tegal Alang Ubud Bali karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia, Jakarta sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat exit tol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja. Untuk muhsinin yang lebih dahulu menghubungi kami.